Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu ekosistem perlindungan digital nasional berbasis AI generatif dan blockchain untuk memberantas judi online di era Web3. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rizky Damareka Putra dengan NIM akhir 122. Saya Satrio Prayogo dengan NIM akhir 114. Saya Yuralim Fasabel Putri Andika dengan NIM akhir 093. Saya Haidar Amro dengan NIM akhir 25. Nah, di sini latar belakangnya yaitu inovasi AI dan blockchain yang membuka peluang kejahatan cyber baru, khususnya judi online yang makin sulit dikontrol. Nah, judi online ini perputaran dananya itu mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Hal ini dikutip oleh PPATK pada tahun 2024 yang melibatkan jutaan pengguna usia produktif. Nah, mengapa solusi kasus ini diperlukan? Karena yang pertama, sistem saat ini belum terintegrasi antar instansi. Yang kedua, kurangnya deteksi dini otomatis terhadap ancaman yang terus berkembang. Tiga, adanya AI dan blockchain yang mampu menciptakan ekosistem perlindungan yang adaptif. Next. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana kondisi dan perkembangan judi online di Indonesia pada era Web3 ini. Yang kedua, apa saja kelemahan sistem penanganan judi online yang saat ini diterapkan. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi generatif AI dan blockchain dalam mendukung pemberantasan judi online. Yang keempat, yaitu bagaimana rancangan ekosistem perlindungan digital nasional yang mampu mengintegrasikan AI generatif dan blockchain secara efektif. Yang kelima, yaitu bagaimana dampak implementasi sistem tersebut terhadap keamanan dan tata kelola digital nasional. Next. Kemudian tujuannya yaitu yang pertama menganalisis kondisi dan perkembangan judi online yang ada di Indonesia. Yang kedua mengidentifikasi kelemahan sistem penanganan judi online yang saat ini diterapkan. Kemudian mengkaji potensi pemanfaatan teknologi generatif AI dan blockchain. Yang keempat merancang konsep ekosistem perlindungan digital nasional yang mampu mengintegrasikan antara AI dan blockchain. Yang kelima yaitu memberikan rekomendasi strategis untuk mendukung upaya pemberantasan judi online di era Web3. Next. Selanjutnya, untuk solusi yang telah diterapkan sebelumnya untuk mengatasi masalah tersebut oleh pemerintah, yaitu yang pertama pemblokiran situs, yaitu pemerintah menggunakan Trust Plus untuk memblokir situs berdasarkan laporan pada kanal aduan melalui aduankonten.id. Nah, solusi ini kurang efektif karena hanya berdasar laporan dari masyarakat dan juga membutuhkan verifikasi manual, jadi membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pemblokiran jaringan, pemerintah bekerjasama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akses internet pada situs yang menjalankan judi online. Yang ketiga, bekerja sama dengan penyedia layanan keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK untuk memblokir akun yang memiliki aktivitas yang terhubung dengan situs judi online. Nah, masuk ke gagasan yang kita usulkan, ya ini ada EPDN atau Ekosistem Perlindungan Digital Nasional yang merupakan kerangka tata kelola teknologi dan kebijakan yang memadukan AI generatif, blockchain, serta partisipasi komunitas dari masyarakat untuk membangun perlindungan digital terhadap maraknya judi online. EPDN sendiri akan terdiri dari 5 komponen utama yang saling bersinergi dan bekerja sama sebagai satu sistem yang semakin kuat seiring berjalannya waktu, bertambahnya data, partisipasi masyarakat, dan keputusan yang telah tercatat. Nah, komponen yang pertama yaitu GAIS atau GIS atau Generative AI Shield yang merupakan otak utama dari EPDN yang disusun dari Large Language Model atau LLM yang dilatih khusus untuk mendeteksi konten judi online dalam konteks digital Indonesia. Nah, GAIS sendiri memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada Foundation Model yang bisa menganalisis teks multibahasa dari Indonesia, bahasa daerah, dan juga istilah-istilah digital dari 500 juta token, ya termasuk istilah khas judi. Lalu ada Vision Language Model sebagai pendeteksi elemen visual mencurigakan hingga elemen yang tersembunyi pada gambar. Kemudian ada Behavioral Analysis Engine yang menganalisis pola perilaku dinamis dari pengguna. Output dari GIS sendiri ini merupakan digital threat report yang berisi URL yang terdeteksi,
skor kepercayaan, kategori ancaman, bukti deteksi, dan rekomendasi tindakan. Kemudian dari komponen EPDN yang kedua yaitu BTL atau Blockchain Transparency Ledger yang merupakan pencatat administrasi dari EPDN seperti data pemblokiran. Data ini nantinya tidak akan dapat dimanipulasi siapapun termasuk pemerintah. Nah, cara kerja BTL sendiri ini dia dibangun dengan Hyperledger Fabric yang mampu memproses ribuan transaksi per detiknya. Dan dia terdiri dari validator nodes, yakni ada Komdigi, BSSN, OJK, PPATK, dan Kejaksaan sebagai pemegang suara, dan observer nodes atau masyarakat sebagai pengawas publik. Pemblokiran sendiri akan dieksekusi jika minimal dari 3 dari 5 validator ini menyetujui. Lalu ada smart contract yang otomatis mengirim perintah blokir ke seluruh ISP yang terdaftar dalam hitungan detik setelah konsensus tercapai. Masyarakat sendiri nantinya dapat melihat, mengunduh bukti, dan mengajukan banding atas setiap keputusan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu WADP atau Web 3.0 Adaptive Defense Protocol yang merupakan mata-mata dari EPDN sendiri yang akan mengidentifikasi lapisan internet Web 3 yang terdesentralisasi. Nah, 3 modul utama dari WADP sendiri yang pertama ada DDM atau Decentralized Domain Monitor, yang dimana ia akan bisa memindai domain-domain pada blockchain seperti Ethereum dan sebagainya. Lalu domain-domain dari Web3 ini seperti ETH dan sebagainya tidak dapat diblokir pada DNS biasa akan dipindai oleh DDM. Lalu ada On-Chain Transaction Analyzer yang merupakan modul forensik keuangan blockchain yang melacak aliran cryptocurrency yang mencurigakan. Lalu ada DeFi Gambling Protocol Detector yang akan mendeteksi smart contract judi yang berjalan tanpa operator manusia. Meskipun kode pada domain Web 3.0 ini merupakan bytecode, DGDP ini akan mengenali pola fungsi khas seperti bet dan sebagainya. Lalu memasukkan alamat kontraknya tersebut ke dalam BTL. Komponen berikutnya yaitu ada DISM. DISM sendiri adalah Digital Identity Safety Mechanism, adalah pelindung personal dari EPDN yang akan memverifikasi identitas pengguna secara individual untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan korban kecanduan judi. DISM ini akan mengatasi masalah privasi data yang seringkali dikorbankan. Masuk ke 3 lapisan utama DISM, yang pertama ada IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Jadi IKD ini akan terintegrasi dengan KTP Digital Dukcapil sebagai fondasi verifikasi. DISM nantinya akan menghasilkan sertifikat terenkripsi untuk bisa mendapatkan akses di platform tertentu. Kemudian ada Zero Knowledge Age Verification. Lalu verifikasi usia untuk mengakses platform ini tuh hanya akan dilihat dari hasil bukti matematis dari data IKD tersebut. Nantinya platform tidak akan bisa mengetahui data asli dari pengguna. Kemudian ada Personalized Protection Registry, di mana pengguna dapat mendaftarkan akun anaknya yang di bawah usia 18 tahun untuk mendapatkan blokir konten judi. Nah, ada juga program sukarela jika seorang individu yang mengalami kecanduan judi online ingin melepaskan dirinya. Lalu ada komponen CCR atau Community Contribution by Reporting yang merupakan sistem kontribusi yang bertujuan untuk mengubah paradigma tentang pelaporan dari birokrasi yang tertutup menjadi transparan dengan adanya komunitas. CCR sendiri menggunakan basis Decentralized Autonomous Organization atau DAO, di mana aturan dikodekan dalam smart contract yang tidak dapat diubah. Kemudian cara kerja dari CCR sendiri, pertama, jika laporan platform judi online dari warga dinilai valid, mereka akan mendapatkan Guardian Token, yakni token yang nantinya bisa digunakan untuk donasi lembaga rehabilitas, akses konten digital premium, hingga voting kebijakan pada EPDN. Nah, seluruh keputusan yang tercatat ini transparan di blockchain. Dapat berpartisipasi dalam tata verifikasi oleh verifikator komunitas berlapis tidak langsung dari pemerintah, di mana satu hanya dapat melapor kasus umum, tingkat 2 dapat memverifikasi laporan umum, tingkat 3 dapat memverifikasi kasus yang lebih kompleks, dan tingkat 4 dapat mengajukan proposal perubahan pada kebijakan CCR. Nah, setiap tingkat ini dapat dicapai melalui skor dari pelaporan yang valid.
Baik, setelah kita memahami latar belakang dari gagasan ini, pertanyaannya adalah siapa saja yang akan mengimplementasikannya. Implementasi IPDN ini tidak bisa bertumbuh pada satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi multisektor melalui pendekatan pentahelix. Yang pertama, di sektor pemerintah, ada Komdiki sebagai regulator utama sekaligus penyedia pintu gerbang API pemblokiran nasional. Lalu ada BSSN yang bertanggung jawab penuh atas keamanan kriptografi sistem blockchain. Lalu untuk menutup celah finansial, OJK dan PPATK akan memetakan serta memblokir aliran dana atau payment gateway judi online. Dibantu oleh Bapepti untuk melacak transaksi on-chain pada dompet kripto. Yang terakhir, Ditjen Dukcapil ikut andil menyediakan basis data IKD untuk sistem verifikasi usia pengguna secara aman. Nah, yang kedua, di sektor industri, para ISP dan APJII berperan sebagai eksekutor yang akan memutus akses domain judi secara otomatis berdasarkan pemerintah smart contract. Ketiga, dukungan akademisi sangat krusial untuk riset berkelanjutan dalam memperbarui model AI dan detektor sistem. Dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sipil atau komunitas yang bertindak sebagai garda depan untuk melapor dan memverifikasi pelanggaran secara independen. Selanjutnya, bagaimana kita mewujudkan gagasan besar ini menjadi nyata? Tentu tidak bisa secara instan. Oleh karena itu, kami menyusun sebuah peta jalan atau roadmap strategis yang dibagi ke dalam 3 tahapan utama agar sistem ini bisa bertransisi secara halus dan minim resiko kesalahan teknis. Nah, fase awal itu dimulai pada tahun pertama hingga tahun kedua, berfokus pada legalitas dan teknologi inti. Di sini kita akan menyusun MOU antar lembaga seperti Komdiki, BSSN, OJK, PPATK, dan juga Kemendagri. Secara bersamaan, tim teknologi akan melatih model AI, yaitu Generative AI Shield, dengan lebih dari 500 juta token bahasa atau slang judi online, serta membangun prototipe jaringan private blockchain berbasis Hyperledger Fabric. Lalu selanjutnya masuk ke tahun ketiga dan keempat, fokus kita bergeser ke integrasi. Sistem akan dihubungkan dengan API Dukcapil menggunakan protokol ZKAV agar gawai pengguna bisa memverifikasi usia secara lokal tanpa bocor data pribadi. Nah, di fase ini pula, agen pelacak Web3 atau WADP dan pelacak kripto atau Okta mulai diaktifkan. Seluruh sistem ini kemudian akan diuji coba secara terbatas atau pilot project pada 3 ISP terbesar di Indonesia. Yang terakhir, pada tahun kelima dan juga seterusnya, EPDN akan diimplementasikan secara penuh di tingkat nasional, meluncurkan aplikasi pelaporan untuk masyarakat berbasis sistem intensif, Guardian Token atau GDT, seluruh ISP, crypto exchange, dan bank akan terhubung ke API pusat sehingga pemblokiran otomatis bisa berjalan dalam hitungan menit saja. Untuk jangka panjang, BSSN bersama akademisi akan terus melakukan audit secara berkala. Nah, sebagai catatan keberlanjutan melalui strategi 3 fase ini, EPDN akan diharapkan dapat mentransformasi sistem birokrasi yang kaku menjadi ekosistem perlindungan digital nasional yang mandiri, proaktif, dan transparan melalui model tata kelola desentralisasi atau DAO. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari program yang kami usulkan. Yang pertama yaitu keberadaan judi online sangat berdampak pada berbagai aspek. Nah, solusi yang telah diterapkan oleh pemerintah ini sekarang tidak lagi efektif karena penyedia dan juga pelaku judi online itu telah menerapkan strategi untuk menghindari kebijakan yang diterapkan. Nah, oleh karena itu gagasan ekosistem perlindungan digital nasional atau EPDN hadir memberikan solusi yang aktif dan responsif, sehingga diharapkan dapat membentuk ruang digital nasional yang aman. Melalui 5 komponen yang saling bersinergi, EPDN akan menawarkan sistem yang memberikan perlindungan berlapis, yaitu 1. Generative AI Shield atau GAIS, 2. Blockchain Transparency Ledger atau BTL, 3. Web 3.0 Adaptive Defense Control atau WADP, yang keempat Digital Identity Safety Mechanism atau DISM, dan 5. Community Contribution by Reporting. Nah, diharapkan dengan sistem tersebut dan juga keaktifan dari masyarakat akan terbentuk ruang digital nasional yang aman. Selanjutnya, masuk ke saran untuk penerapan dari teknologi ini. Yang pertama yaitu pengadaan infrastruktur komputasi berkinerja tinggi. Nah, komponen dari GAIS itu membutuhkan komputer dengan performa tinggi dan juga ekosistem computing, terutama untuk menghubungkan antar instansi dan juga untuk mendeteksi secara real time. Kemudian yang kedua, pengembangan model prediksi. Komponen model AI pada GAIS itu membutuhkan proses training model. Jadi model akan diberi
berikan informasi-informasi sesuai dengan karakteristik dari judi online agar mudah dapat mendeteksi dengan akurat. Yang ketiga, penyusunan regulasi dan hukum terbaru. Nah, karena akan diterapkan secara masif, maka pemerintah perlu membangun sistem regulasi dan hukum yang mengatur penggunaan ekosistem oleh masyarakat. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.